Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Di video kali ini adalah video yang banyak banget di request lagi sama teman-teman. Apakah itu? Jadi video hari ini bertemakan tentang ide masakan untuk 1 minggu, yang mana teman-teman tuh banyak banget nge-request video ini. Dan mohon maaf banget kalau semisal aku agak lama bikinnya, karena ini aku harus ngumpulin selama 1 minggu. Ya udah, sekarang kita lanjut dan langsung aja ke video yang pertama. Ini aku udah siapin ada ati ampela ayam. Nah, untuk ati ampela ayam ini, hari ini aku bakal masak brengkes ati ampela. Siapa yang biasanya masak ati ampela cuma digoreng, disambelin atau dimasak pakai kentang, dijadiin sambal kentang, kali ini kita masak brengkesan. Nah, ati ampelanya ini kita rebus dulu pakai daun jeruk. Lalu setelah itu airnya kita buang dan kita cuci bersih lagi. Tujuannya supaya nanti ati ampela ini tidak amis dan tidak kotor saat kita masak. Setelah itu kita siapin perbumbuannya. Ada cabai merah keriting, kemiri, jahe, bawang merah, bawang putih, dan daun jeruk. Semua bahan-bahan ini bakal kita haluskan, karena nanti brengkes ini yang bikin bumbunya enak itu kalau kita pakai bumbunya yang super medok kayak gini. Di sini aku kepengen teksturnya itu lembut, jadi aku menghaluskannya menggunakan blender. Tapi kalau teman-teman kepengen agak kasar, monggo silahkan bisa pakai chopper atau diulek manual. Lanjut, sekarang bumbunya ini bakal kita tumis sampai dia matang. Tujuan pertama supaya dia jauh lebih enak dan dia tidak mudah basi. Jangan lupa juga dimasukin seasoning, garam penyedap rasa, lada bubuk, dan juga kaldu. Nah, udah kayak gini aja. Yang terpenting ini bumbunya wajib kita masak sampai dia matang. Biar makin sedap dan makin seger, di sini aku kasih tambah irisan tomat. Diirisnya itu agak besar-besar aja, jangan terlalu kecil supaya nanti tidak mudah hancur. Next, ini sebenarnya bisa langsung diaduk di baskom gitu aja antara bumbu dan juga ati ampela. Tapi kalau aku biar nggak makan tempat, jadi ya udah. Ini bumbu sama ati ampelanya aku aduk jadi satu di penggorengan ini dalam kondisi api kompornya kecil. Kalau udah kecampur rata, ini kompornya udah bisa dimatiin. Lanjut, sekarang kalau teman-teman kuat tangannya panas-panas gini langsung bungkus, nggih monggo bisa langsung dibungkus. Ini aku langsung bungkus aja ya. Udah kita siapin daun pisang dan juga tusuk gigi. Biasanya aku kalau bikin brengkesan kayak gini aku pakai 2 lembar daun. Jadi daun yang luar itu ukurannya besar dan yang di dalam itu ukurannya kecil, hanya untuk sebagai wadah di dalamnya aja. Udah seperti ini, simple banget. Untuk isiannya sesuai selera, bisa diisi 1 atau 2. Dan jangan lupa dikasih bumbunya biar enak. Kalau teman-teman kepengen lebih wangi lagi, bisa dikasih tambah daun salam 1 lembar aja di dalam. Tapi berhubung daun salamku ini tinggal sedikit, jadi yaudah aku skip aja. Tapi tenang, walaupun nggak pakai daun salam, ini rasanya tetap enak, tetap harum, dan yang pastinya bikin nambah nasi. Nah, ini aku udah selesai, totalnya dapat 11 bungkus. Jadi dari 1 bungkus ini isiannya itu ada 2 pasang ati ampela ya teman-teman. Jadi ukurannya lumayan besar. Sekarang kita bakal kukus aja selama kurang lebih 20 menit. And just info, kalau semisal teman-teman nggak suka ati ampela, tenang aja, ini bisa diganti daging ayam, bisa diganti kepala, bisa diganti ceker, ataupun bisa diganti daging. Sambil ngukus, sekarang aku mau bikin sayurnya. Nah, brengkes itu paling cocok kalau dipaduin sama sayur bening. Jadi sekarang aku mau bikin bening bayam aja. Kalau teman-teman mau bikin bening sawi atau bikin bening daun kelor, nggih monggo silahkan. Tapi di sini aku menggunakan bahan yang ada di rumah. Wortel sama jagung aku rebus sebentar terlebih dahulu bareng sama bawang merah, daun salam, dan juga temu kunci. Nah, untuk masalah temu kunci ini kan kadang teman-teman ada yang nggak tahu ya, temu kunci itu biasanya ya empon-empon gitu. Tapi ada juga di beberapa daerah bayam ini suka dicampur dengan kencur. Dipakai kencur juga enak ya teman-teman. Tapi aku lebih seringnya dan lebih suka aku pakai temu kunci. Oke, ini sayur beningnya udah matang, brengkesannya juga udah matang. Aku tuh mohon maaf banget kelupaan gak kasih lihat dalamnya ya teman-teman, karena udah saking asik bikin video dan selesai masak ini langsung makan. Dan ini dia menu hari pertama kita, brengkesan ati ampela, sayur bening, dan aku kasih tambah tahu goreng.
Lanjut ke menu yang kedua. Siapa yang tahu kalau tempe, wortel, sama kol kalau udah dimasak itu ambune ki koyo jangan iwak pite. Jadi wanginya tuh kayak kita masak ayam, teman-teman. Sekarang tempenya kita potong, potongnya kecil-kecil aja ya, potong kotak kecil. Wortelnya kita potong kecil agak tipis, dan untuk kolnya dipotong seperti ini aja. Jadi panjang-panjang tipis kayak gini. Lanjut untuk daun bawang seledri dipotongnya seperti biasa. Nah, barangkali teman-teman ada yang belum pernah makan sayur ini. Ini adalah sayur yang biasa dimasak nenek aku dan juga keluargaku kalau misalnya bahan-bahan masakan itu tinggal sedikit ya. Jadi semua dicampur-campur kayak gini. Aku kepengen memperkenalkan masakan ini ke teman-teman juga. Barangkali teman-teman belum pernah nyoba masak ini ataupun belum pernah nyicipin, monggo silahkan diriku resep kali ini. Nah, ini aku udah siapin ada cabai merah iris, cabai hijau iris, dan juga bawang merah iris. Untuk bumbu halusnya ini kita pakai bumbu jangkep atau bumbu komplit ya teman-teman. Bumbu komplit tuh apa aja sih Mbak Nia? Nah, ada jinten, ada ketumbar, ada lada, bawang putih, jahe, kunyit, dan juga kencur. Jangan lupa dikasih tambah ketumbar. Nah, ini kita halusin sampai dia bener-bener halus. Usahakan sih menurut aku teman-teman lebih baik ngalusinnya pakai ulekan. Karena apa? Biasanya kalau jinten itu kalau nggak kita ulek secara halus dia susah untuk halusnya. Beda lagi kalau teman-teman menggunakan jinten bubuk. Oke, yang pertama kita bakal tumis terlebih dahulu untuk bawang merah, cabai iris, lengkuas, dan juga daun salam. Setelah itu kita masukin untuk sayurannya, wortel dan juga kubis. Dan sayuran ini kita oseng-oseng sebentar sampai dia setengah layu. Lanjut kita masukin tempenya. Dan untuk tempenya itu mentahan seperti ini, nggak digoreng ya teman-teman. Oke, kalau udah seperti ini kita masukin santan. Jadi tadi santan karanya itu aku kasih air dulu. Sekarang itu kita masukin setengah aja. Next masuk juga untuk bumbu halusnya. Sebelum ada yang bertanya, Mbak, kenapa bumbu halusnya nggak ditumis dulu? Jadi ini adalah ciri khas sayur dari nenekku ya, turun temurun. Jadi ke nenekku, ke mamaku, ke aku, ke lekku semua seperti ini tanpa ditumis untuk bumbunya. Tapi tenang aja, ini nggak bakalan bau langu, nggak bakalan bau mentah. Rasanya tetap enak. Jangan lupa kayak aku tadi ya, dikasih seasoning, garam, penyedap rasa, gula pasir, dan yang terakhir kita masukin irisan daun bawang seledri. Ini rasanya enak banget. Apalagi aku mau kasih tips, kalau makan pakai sayur ini teman-teman wajib dikucurin kecap manis atau sambal kecap. Itu enak banget. Sebagai pendampingnya, karena di situ udah ada sayur, ada tempe juga. Sekarang aku mau goreng untuk ikan asin aja. Nah, kalau untuk ikan asin teman-teman sesuaikan aja sukanya ikan asin apa. Kalau aku dan suami sukanya ikan asin kapas seperti ini. Jadi dia tuh rasanya nggak terlalu asin dan juga dia garing crispy ya teman-teman. Oke. Ini udah mateng, ini seger banget pokoknya. Aku yakin teman-teman insya Allah pasti suka. Dan tenang aja, untuk sayur ini nggak ada bau mentah bumbunya sama sekali. Nah, kalau ada bawang merah goreng, jangan lupa dikasih tabur-tabur bawang merah goreng. Ini udah matang semua. Kalau teman-teman ada yang bertanya, Mbak, nama sayur ini apa? Aku juga nggak tahu. Tapi ini adalah sayuran yang sering dimasak nenek aku. Semisal kalau lagi ada sayuran tinggal sedikit-sedikit. Nah, jadilah sayuran ini. Ini rasanya enak banget. Oke, sekarang kita lanjut ke menu yang ketiga. Ini aku udah siapin ada telur ayam rebus. Ini aku skip bagian rebusnya biar durasinya nggak terlalu panjang dan nggak bertele-tele. Sekarang ini bakal aku masak semur. Seperti biasa, bumbu semur itu apa? Ada ketumbar, ada lada, ada jahe sedikit, lengkuas, bawang merah, bawang putih, dan juga kemiri. Kali ini untuk semurnya aku mau masak semur ala-ala semur Betawian. Jadi jangan lupa dikasih tambah serai geprek dan juga daun salam. Nah, supaya isiannya makin banyak nih, aku mau kasih tambah tahu. Nah, ini tahunya aku goreng agak kering supaya nanti itu dia saat kita masak bareng kuah dan bumbunya tidak mudah hancur. Karena kali ini aku bakal masak semur Betawian, jadi di sini kita harus wajib siapin ada kayu manis, cengkeh, kapulaga, dan juga jinten. Langsung aja untuk bumbu halusnya bakal kita tumis dulu. Tumis pakai api kecil sampai dia wangi. Masukin perbumbuan yang lainnya, daun salam serai dan juga rempah-rempah yang aku sebutin tadi. Ini kita masak sampai bumbunya tuh wangi, baru kita siram pakai air panas mendidih. Tujuannya supaya nanti rasanya jauh lebih enak dan masaknya cepat matang.
Lanjut, sekarang kita masukin untuk kecap manis. Nah, di sini aku pakai kecap andalan aku dari kampung halaman seperti biasa, kecap siwalan dari buah lontar. Oke, masukin juga untuk tahu dan juga telurnya. Kita masak ya supaya lebih cepat, ini ditutup aja dan jangan lupa dikasih gula merah, garam, penyedap rasa, dan ini udah mateng sih sebenarnya. Tapi berhubung di sini aku icip ternyata dia itu agak kurang lada sedikit, jadi aku kasih tambah lada bubuk aja ya teman-teman. Oke, tipsnya itu kalau kepengen lekoh bumbunya setelah matang seperti ini dibiarkan dulu kurang lebih 2 jam. Baru teman-teman tuang ke piring kayak gini. Nanti kuahnya itu dia jauh lebih mengental dan lebih enak. Dan jangan lupa yang terakhir kasih taburan bawang merah goreng. Lanjut, sekarang kita masak ke menu pendampingnya. Ini aku mau tumis-tumis dulu untuk bawang bombay. Pakainya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Dilanjut, aku bakal masukin untuk bawang putih cincang. Kali ini aku bakal masak capcay. Sebenarnya aku nggak tahu ini nyambung apa enggak semur sama capcay. Tapi pas aku makan, aku campurin jadi satu di piring aku. Ternyata itu rasanya enak teman-teman. Sebenarnya yang cocok untuk semur itu dia bihun goreng ya, tapi berhubung aku nggak punya stok bihun, jadi ya udah aku masak apa adanya yang ada di rumah. Tapi ternyata pas kita makan dia rasanya cocok. Untuk sayurannya bebas mau apa aja, jangan lupa dikasih seasoning, garam, penyedap rasa, lada bubuk, dan aku kasih sedikit saus tiram dan juga saus sambal. Kalau teman-teman mau di skip saus tiram sama saus sambalnya juga nggak apa-apa. Pakai bumbu dasar gitu aja udah enak banget. Dan yang terakhir jangan lupa dimasukin irisan daun bawang. Nah ini dia capcay aku udah matang. Jadi kalau kita pakai saus tiram plus saus sambal, ini nanti untuk tekstur, bukan tekstur ya. Untuk hasil akhir capcay yang kita masak dia tuh agak agak warnanya pucat gini dan juga ada pedes-pedesnya dari saus. Nah ini dia udah matang untuk semur dan juga capcaynya. Kalau teman-teman gak percaya, paduin di dalam satu piring ada semur, ada capcay, nasi putih, enak banget. Lanjut kita ke menu yang keempat ya. Ini ada labu air, ada tahu dan juga pete. Sekarang ini aku bakal masak jadi satu. Tahu yang udah aku potong-potong ini bakal aku goreng dulu. Nah, tips dari aku saat goreng tahu, kalau baru masuk pertama kali teman-teman jangan langsung digoyang-goyang atau jangan langsung digerak-gerakin pakai sutil. Biarin dulu sampai tahunya itu setengah mengembang. Kalau dia udah agak ngangkat tahunya itu ke minyak, baru teman-teman aduk-aduk. Tipsnya begitu supaya nggak lengket ke wajan dan nggak hancur. Oke ya, sekarang ini aku mau kupas-kupas dulu untuk labunya. Nah, untuk labunya sendiri ini aku tuh nggak beli teman-teman. Jadi pas aku diajak main ke rumah tetangga aku di Cabang Bungin, aku dibawain ini karena di sana ada pohonnya. Tapi kalau semisal teman-teman beli di warung, ini harganya murah. Per satu biji kayak gitu paling harganya 5-7 ribuan aja. Untuk bumbunya ini udah aku siapin, aku bakal masak lodeh kuning. Dan jangan lupa dikasih tambah daun jeruk, daun salam, dan juga lengkuas geprek. Jadi biasanya kalau aku bikin lodeh kuning tuh seperti ini. Tapi kalau semisal ada resep kita yang berbeda ya udah nggak apa-apa. Karena orang itu kan punya resep sendiri-sendiri yang cocoknya yang mana. Jadi ya udah ya teman-teman, yang penting kita saling menghargai. Oke, ini untuk bumbunya udah halus. Lanjut sekarang kita bakal tumis bumbu ini sampai matang wangi. Nah, karena di sini tadi aku ngalusinya itu pakai air sedikit. Jadi kita gongso sebentar bumbunya, kurangin kadar air. Setelah itu baru masukin minyak sayur, daun salam, daun jeruk, dan juga lengkuas geprek. Nah ini hampir ketinggalan ketumbar. Jadi di sini aku pakai ketumbar bubuk aja. Nah kenapa kita pakai ketumbar? Supaya nanti sayur kita tuh wangi teman-teman. Nah ini satu lagi yang nggak boleh di skip yaitu terasi. Tapi sih itu opsional. Kalau teman-teman suka terasi boleh dipakai seperti aku. Tapi kalau nggak suka ya udah nggak usah pakai. Lanjut, kalau bumbunya udah matang kita masukin juga untuk labunya. Aduk-aduk sebentar sampai kecampur antara bumbu dan labu. Setelah itu baru kita siram pakai air. Nah, kebetulan di sini aku sengaja kalau masak biar cepet, aku pakainya air panas mendidih. Jadi nanti tuh matangnya cepet teman-teman. Masukin juga untuk tahu yang tadi udah kita goreng. Nah, jadi tahunya tuh agak kering gitu. Dikasih pete sama cabai utuhan. Dikasih pete kayak gini tuh biar makin wangi, makin sedap, enak. Tapi kalau nggak suka nggak usah pakai, nggak apa-apa. Oke lanjut, sekarang ini bakal aku kasih gula merah, garam,
penyedap rasa, dan juga aku kasih lada bubuk sedikit lagi. Ini udah enak banget, tapi step yang terakhir nanti kita bakal masukin untuk santannya. Aku pakai santan instan kental aja 1 bungkus. Dan ini tinggal diaduk rata aja. Terakhir kita tinggal kasih irisan daun bawang biar makin wangi. Tips dari aku kalau teman-teman kepengen hasil kuah akhirnya tuh seperti ini, warnanya cantik ya. Jadi dia tuh nggak pecah antara santan dan minyak. Kayak gini masaknya pakai api kecil setelah santan masuk. Oke, ini sayur labu aku udah mateng. Sayur labu ini selain dibikin lodeh kayak gini, bisa juga dimasak jadi sayur bening teman-teman. Oke, ini lauknya telur lagi ya. Tapi telur kali ini aku mau dibikin rempah. Siapa yang nggak tahu rempah? Jadi kayak gini bumbunya. Kita siapin cabai merah keriting, ada jinten bubuk, ada lada, daun jeruk, bawang merah, bawang putih, daun jeruk, dan juga cabai merah keriting. Barangkali teman-teman ada yang belum tahu kalau di daerah aku namanya rempah. Siapa tahu di tempat teman-teman namanya beda. Jadi telur kita bumbuin seperti ini pakai bumbu halus dan kita kasih tambah kelapa parut muda. Ini rasanya gimana sih Mbak? Kok telur campur kelapa? Enak, enak banget teman-teman. Jadi kenapa kita campurin kelapa? Biar telurnya makin gurih dan juga ini nanti hasilnya banyak. Zaman aku kecil dulu, nenekku itu kalau bikin sarapan selalu bikinin ini. Ini tuh bikin kangen banget di masa-masa kecil dulu ya, karena rasanya emang enak banget. Dan suami aku dari Jombang, dia belum pernah makan ini. Pas aku masakin ini sampai bolak-balik ngambil, padahal masih panas baru diangkat. Dan dia nanya, ini apa? Ini rempah, enak, telur sama kelapa. Dan dia tuh habis banyak teman-teman. Ini dia rempah aku udah mateng, sayurnya juga udah mateng. Dan itu kenapa sayurnya berkurang, barangkali ada yang penasaran, karena udah aku bagi-bagi sama tetangga. Jadi ini tinggal kita ambil untuk makan kita aja. Oke, lanjut sekarang kita ke menu yang keberapa ya? Kelima kalau nggak salah. Ini aku punya ayam, dia tuh nggak sampai setengah kilo gitu. Aku bakal marinasi dulu, kasih jeruk nipis, garam, dan juga lada bubuk. Jadi setelah dimarinasi ini tidak perlu dicuci lagi. Nah, karena dicucinya itu udah sebelum kita marinasi tadi. Ayamnya itu dimarinasi kurang lebih selama 15 menit baru kita goreng. Nah, gorengnya itu asal-asal aja, yang penting udah kecoklatan gini. Luarnya udah nggak basah ya teman-teman. Lanjut, sekarang ini aku bakal masak ayam woku atau ayam rica-rica ya. Menurutku sih agak sama ya teman-teman. Nah, ini bumbunya udah aku siapin semua. Nanti teman-teman tinggal dicek di kolom deskripsi aku udah cantumin semua bumbu selama 1 minggu ya. Jadi untuk bumbunya kita halusin seperti ini. Untuk menu pendampingnya ada irisan daun bawang dan juga kemangi. Bumbu ini kita tumis, kasih serai, daun pandan, daun salam, dan juga daun jeruk. Ini wangi banget teman-teman, enak. Semisal teman-teman ayamnya mau diganti pakai ikan tongkol atau ikan basah yang digoreng dulu juga enak. Oke, kalau udah tercampur rata antara ayam dan juga bumbu, jangan lupa ya yang di blenderan kayak gitu dibersihin teman-teman, sisaannya sayang ya karena bumbu lagi mahal. Jangan lupa di seasoning. Seasoningnya seperti biasa, garam penyedap rasa, gula pasir gitu ya. Nah, kalau udah seperti ini, tadi kan dikasih tambah air sedikit ya supaya nanti tuh untuk bumbunya nggak terlalu kering. Ini aku masukin juga untuk cabai utuhan cuma 5 biji. Lanjut kita masukin irisan daun bawang dan juga kemangi. Udah kayak gini aja. Kalau kemanginya udah dimasukin, matiin api kompor, tinggal aduk-aduk, dah pindahin ke piring. Ini udah enak banget. Kalau nggak kepengen pedes-pedes banget teman-teman ya pakai cabenya sedikit aja, oke? Nah, untuk menu pendampingnya harus ada sayur. Kalau aku sama suami senengnya kita setiap hari harus ada kuah sayur. Jadi ya udah, apa yang ada di kulkas aku masak. Berhubung kali ini ada bahan-bahannya itu untuk bayam, jadi ya udah aku mau masak bayam aja. Tapi teman-teman bebas mau masak sayur bening isian apapun, atau teman-teman kepengen bikin tumisan labu juga bisa. Oke, ini tuh berhubung adanya sisaan jagung separoh sama bayam 1 ikat, jadi ya udah aku bikin sayur ini aja. Sebetulnya kalau aku bikin ide masakan kayak gini tuh nggak aku tulis selama 1 minggu itu enggak. Jadi hari ini aku mau masak apa ya udah aku bikin video gitu ya teman-teman. Oke, ini udah jadi dan mohon maaf itu ya kelihatan banget kalau jagungnya itu agak
keriput. Ini udah mateng ya, enak banget teman-teman. Sekarang kita bakal goreng tempe. Kebetulan ini ada tempe tinggal segini, ya udah biar jadi lauk pendamping aja. Kalau teman-teman nggak mau pakai tempe bisa pakai tahu atau pakai kerupuk pun juga enak. Aku sampai kelupaan, udah mau masuk ke menu yang terakhir, aku baru inget teman-teman jangan lupa pada absen dulu ya. Dari mana aja yang udah hadir nonton video aku ini boleh tulis di kolom komentar. Oke, menu yang kelima udah matang dan sekarang kita masuk ke menu yang terakhir teman-teman. Apa sih Mbak Nia? Ini aku bakal masak nasi liwet. Kali ini nggak ada sayur kuah-kuah tapi aku mau bikin nasi liwet. Seperti biasa bahan-bahan nasi liwet semuanya kita iris-iris. Dan step yang pertama setelah kita nyuci beras adalah goreng teri. Aku pakai teri Medan kayak gini ya. Jadi kita goreng dia kering tapi nggak gosong, nanti supaya nggak pahit ya teman-teman. Oke, kalau udah kita goreng untuk perbumbuan yang lainnya seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan juga daun salam lengkuas. Kalau teman-teman nggak kepengen dikasih cabai nggak apa-apa, tapi kalau aku kepengen ada rasa pedesnya sedikit. Dan ini tips dari aku saat goreng cabai bawang ini pakai minyak bekas gorengan teri tadi. Kalau udah ini kita masukin ke beras yang udah kita cuci bersih dan dikasih air. Jangan lupa dikasih garam juga sama penyedap rasa plus sedikit minyak wijen biar wangi. Tapi kalau nggak punya minyak wijen teman-teman nggak usah khawatir, bisa di skip aja. Oke, sekarang kita masak seperti masak nasi biasanya. Sambil masak di sini aku mau prepare untuk lalapannya. Aku udah didihin air dan sekarang kita rebus baby labu siam pakai garam sedikit ya teman-teman, dan direbusnya itu jangan ditutup supaya tidak menghitam. Sambil ngerebus ini aku goreng ikan. Ini ikan apa ya, aku nggak tahu, ikan asin dikasih dari tetangga aku teman-teman. Lanjut ini masih goreng ikan asin lagi karena suami aku sukanya ikan asin ini aja. Jadi ya udah, ikan asin yang pertama tadi untuk aku dan yang kedua ini untuk suami aku. Kebetulan ini aku punya pete bawa dari Bandung. Kalau teman-teman ngikutin vlog aku yang pas main ke Bandung di rumah temen aku tuh bawa pete dari sana dan ini baru aku masak. Petenya aku goreng gini aja sama kulit-kulitnya, tapi sebelum digoreng jangan lupa dicuci bersih dulu. Nah ini dia ikan asinnya udah siap dan untuk lalapannya juga ini udah matang. Aku cuma pakai lalapan satu ini aja karena aku masak ya udah yang ada aja teman-teman. Kalau misalnya aku nggak suka labu siam gimana Mbak Nia ya, bisa diganti pakai timun, pakai kemangi, pakai kol ataupun bisa pakai lalapan yang lainnya. Dan lagi-lagi di sini aku goreng tempe karena emang ada tempe di rumah. Nah, kalau ada yang bertanya, "Mbak Nia, aku masaknya banyak banget sih padahal cuma berdua." Tenang aja teman-teman. Kadang aku tuh kalau habis masak banyak ngonten begini, biasanya aku suka manggil tetangga-tetangga aku buat makan bareng. Jadi selesai masak nasi liwet ini sebetulnya aku makan bareng sama tetangga aku. Oke, sekarang kita bikin untuk sambelnya. Nasi liwet itu nggak mungkin kalau nggak ada sambel. Mau itu sambel jengkol, mau sambal cumi ataupun sambal terasi kayak gini aja. Nah, jadi di sini untuk terasinya aku tuh udah matengin gini ya teman-teman. Ini ibu aku yang matengin. Jadi terasi ini udah digoreng pakai garam terus sama bawang merah, bawang putih kayak gitu. Jadi udah dibumbuin, udah matang ya teman-teman. Nah, oke, sambal udah jadi, nasi liwet pun udah semerbak enak banget teman-teman, udah wangi. Nah, kalau udah seperti ini udah matang, jangan lupa diaduk rata dulu sampai bawah dan kita keluarin. Biasanya sih kalau aku udah matang kayak gini, aku cabut ya untuk colokan rice cookernya dan aku buangin untuk serai salam lengkuasnya aku buangin supaya nanti makannya nggak ribet. Dan step terakhir baru terinya itu aku masukin dan kita aduk rata. Jadi untuk terinya itu kalau aku masukin bareng pas waktu mau masak tuh enggak. Kalau digituin tuh menurut aku jadi nanti lembek lagi gitu. Jadi kalau aku biasanya nasi liwet udah matang baru kita aduk sama teri ini. Dan ini dia udah matang untuk menu yang terakhir ada di nasi liwet. Jadi itu dia beberapa resep dari aku untuk makan selama 1 minggu. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dari video yang udah aku buat ini selama 7 minggu aku kumpulin. Dan terima kasih banyak yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga video aku bermanfaat, menginspirasi, dan menghibur. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!